Assalamualaikum, halo guys. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini kami akan membahas mengenai materi anggaran penjualan. Oh iya nih, kita kan lagi bahas anggaran penjualan. Tapi gue sendiri belum paham tentang anggaran penjualan. Iya, soalnya materi itu agak sulit buat dipahami ya nggak sih? Iya juga Iya, benar sih. sih. Kalau gitu, kita bahas bareng-bareng aja yuk. Boleh? Boleh. Simak video berikut ini ya. Anggaran penjualan adalah budget amat prioritas dan merupakan item penting bagi penyusunan anggaran keseluruhan korporasi. Budget penjualan yang disusun harus sesuai fakta. Apabila budget tidak menunjukkan fakta, berbeda dengan kenyataan, mengakibatkan perencanaan keuntungan korporasi secara menyeluruh menyimpang dari fakta yang ada. Menurut para ahli, Harris Mamora, anggaran penjualan merupakan skema terinci yang menunjukkan penjualan-penjualan yang diinginkan di masa yang akan datang. Menurut Hansen dan Woman, anggaran penjualan merupakan estimasi yang mengandung akun penjualan dalam item dan kesatuan moneter mendapatkan persetujuan dari komite anggaran. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang. Dengan memperlihatkan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai kegunaan anggaran penjualan. Seperti yang teman-teman bisa dilihat di layar bahwa anggaran penjualan merupakan bagian dari anggaran secara umum. Menurut M. Munandar tahun 2001, anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama ada sebagai pedoman kerja. Yang dimaksud di sini yaitu ketika anggaran penjualan mampu menjadi sasaran ataupun target-target dari setiap kegiatan dari perusahaan agar dapat dicapai di masa yang akan mendatang. Lalu yang kedua ada sebagai alat koordinasi kerja, yaitu ketika anggaran penjualan mampu menjadi arahan bagi setiap bagian yang ada pada perusahaan agar saling menunjang serta bekerja sama untuk mencapai sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Benar banget, di sini bahwa anggaran penjualan mampu menjadi pengawasan karena dengan adanya anggaran penjualan, maka segala kegiatan yang ada di perusahaan dapat berjalan dengan struktur, dengan semestinya tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, secara khusus anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Oleh karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain di perusahaan. Lalu di sini ada manfaat dari anggaran penjualan. Menurut Wells Hilton dan Garden tahun 2000 mengemukakan bahwa manfaat dari anggaran penjualan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu ada untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang keempat yaitu untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Menurut M. Navarin tahun 2004 mengemukakan bahwa penyusunan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor pemasaran. Di sini dimaksud yaitu seperti luas pasar, apakah pasar itu bersifat nasional ataupun internasional. Lalu selanjutnya konsumen, mengenai selera-selera konsumen ataupun kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang dipengaruhi dari para pesaing ataupun kompetitor. Selanjutnya ada faktor keuangan, yaitu faktor-faktor modal ataupun anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memadai segala kegiatan perusahaan, baik berupa upah gaji karyawan, pembelian bahan baku, ataupun segala kegiatan promosi-promosi lainnya. Lalu selanjutnya ada faktor ekonomis, yaitu faktor-faktor yang dapat diprediksi oleh perusahaan mengenai laba yang dapat diperoleh ataupun bahkan sebaliknya. Selanjutnya ada faktor teknis. Di sini faktor teknis itu berkaitan dengan aktivitas alat ataupun mesin sebagai penunjang dari kegiatan perusahaan tentu saja. Dan yang terakhir ada faktor lainnya. Di sini yang termasuk faktor lainnya seperti faktor politik, budaya, ataupun bahkan perkembangan penduduk di Indonesia. Langkah-langkah penyusunan anggaran penjualan.
Dalam penyusunan anggaran penjualan, mencakup tujuan perusahaan, strategi perusahaan, serta peramalan penjualan. Langkah penyusunan anggaran penjualan yang dikemukakan oleh Gunawan Adi Saputro 2001 yaitu: yang pertama, penentuan dasar-dasar anggaran, meliputi penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan, serta penentuan strategi pasar yang dipakai. Berikutnya yang kedua, penyusunan rencana penjualan. Meliputi analisis ekonomi, melakukan analisis industri, melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu, menyusun forecast penjualan, menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budget sales, menghitung rugi atau laba yang diperoleh, budget profit, mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada peramalan penjualan. Untuk menyusun anggaran penjualan, diperlukan penaksiran-penaksiran forecasting, khususnya penaksiran tentang jumlah produksi yang diperkirakan akan mampu dijual beserta harga jualnya. Peramalan penjualan adalah dasar dari anggaran penjualan, di mana pada akhirnya menjadi dasar untuk semua anggaran operasi lainnya dan sebagai dasar penyusunan anggaran keuangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik peramalan penjualan yang dikemukakan oleh Munandar pada tahun 2001. Cara atau metode untuk melakukan penaksiran atau peramalan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama bersifat kualitatif dan yang kedua bersifat kuantitatif. Kita masuk ke kualitatif dulu ya. Nah, bersifat kualitatif merupakan cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapat seseorang. Adapun beberapa cara penaksiran atau peramalan yang bersifat kualitatif ini adalah: yang pertama, pendapat pimpinan bagian pemasaran; yang kedua, pendapat para petugas penjualan; yang ketiga, pendapat lembaga-lembaga masyarakat; yang keempat, pendapat konsumen; dan yang terakhir, yang kelima, pendapat para ahli yang dianggap memahami. Nah, selanjutnya bersifat kuantitatif. Bersifat kuantitatif merupakan cara penaksiran yang menitik beratkan pada perhitungan-perhitungan angka yang menggunakan berbagai metode statistik. Berikut ini beberapa cara penaksiran yang bersifat kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara yang berdasarkan daripada data historis dari suatu variabel saja, yaitu variabel yang ditaksir itu sendiri. Misalkan, yang pertama ada metode tren bebas atau freehand method. Yang kedua ada metode tren setengah rata-rata atau semi average. Yang ketiga ada metode tren moment. Yang keempat ada metode kuadratik atau parabolic method. Dan yang terakhir, yang kelima, ada metode tren last square. Lalu, ada cara yang mendasarkan diri pada data historis dari variabel yang akan ditaksir serta hubungannya dengan data historis dari variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir tersebut. Cara penaksirannya ada dua macam. Yang pertama, metode regresi tunggal, dan yang kedua ada metode regresi ganda. Akan kita udah bahas nih secara garis besar mengenai anggaran penjualan itu sendiri. Biar kita makin paham, kita masuk ke pembahasan mengenai penerapan anggaran penjualan dalam contoh soal berikut ini. Pada perusahaan harga toys diperoleh data sebagai berikut. 1. Produk yang dibuat adalah mainan-mainan yang bersifat islami berupa ular tangga sholat sebesar 80.000, ludo islami sebesar 40.000, dan baitul mal sebesar 130.000. Harga tersebut belum termasuk PPN 10%. Poin kedua, penjualan. Riwayat penjualan periode 2016 sampai dengan 2020 yang berhasil diperoleh tim anggaran dan akan dijadikan sebagai data anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Tahun 2016 terdapat 400 unit penjualan, tahun 2017 dan 2018 terdapat 300 unit penjualan, tahun 2019 terdapat 200 unit penjualan, dan tahun 2020 terdapat 600 unit penjualan. Produk tersebut merupakan hasil penjualan selama periode tersebut ke seluruh wilayah Tangerang Selatan, Banten. Contoh soal,
Hasil penjualan dianalisis per wilayah, yaitu menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 adalah Pamulang, wilayah 2 adalah Ciputat, dan wilayah 3 adalah Bintaro. Hasil penjualan per wilayah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Contoh soal 3. Sistem penjualan. Berdasarkan evaluasi tim terhadap pola penjualan yang terjadi selama ini, produk yang terjual selalu mengikuti pola musiman dan penjualan tertinggi diperoleh pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Berdasarkan data tersebut, tim telah menyusun pola penjualan bulanan yang akan dijadikan dasar dalam menyusun anggaran penjualan. Perhatikan tabel berikut ini. Setelah Anda memperhatikan tabel, termin pembayaran dari pelanggan menggunakan termin 50% pada saat terjadi penjualan, diikuti bulan-bulan berikutnya, masing-masing 30% dan 20%. Yang diminta, 1. Hitunglah penjualan naskah toys selama tahun 2016 sampai dengan 2020. Poin kedua, buatlah perhitungan penjualan untuk masing-masing wilayah. Poin ketiga, buatlah hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2020 saja. Dan poin yang terakhir yang keempat, buatlah hasil pembayaran tahun 2020 saja berdasarkan termin pembayaran. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke perhitungan mengenai penyelesaian dari contoh soal yang diberikan. Nomor 1 kan diminta bagaimana penjualan Aska Toys dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Oleh karena itu penyelesaiannya, hal yang pertama kali perlu kita lakukan yaitu mencari penjualan masing-masing produk. Teman-teman bisa lihat di tabelnya bahwa tahunnya itu sudah jelas ya, karena ketentuannya 2016 sampai tahun 2020. Untuk penjualan unitnya ini berbeda setiap tahunnya. 2016 sebesar 400 unit, 2017 dan 2018 sebesar 300 unit, 2019 sebesar 200 unit, dan 2020 sebesar 600 unit. Maka apabila dijumlahkan, total penjualan untuk 5 tahun dari tahun 2016 sampai 2020 itu sebesar 1.800 unit. Lalu di kolom-kolom selanjutnya yaitu merupakan nama-nama dari produknya. Ada produk ulang tangga sholat, Rudo Islami, dan Baitul Mal. Nah, kalau teman-teman bingung nih, teman-teman nanya, kok tiba-tiba itu dapat 40%, 30%, dan 30% itu presentasi dari mana ya? Nah, teman-teman bisa kembali lihat di slide 18, di situ dijelaskan dari analisis per wilayah. Masing-masing wilayah, di situ ada 3 wilayah, yaitu wilayah Pamulang, Ciputat, dan Tangerang. Di situ ditentukan ada tuh jumlah dari total mengenai masing-masing wilayah di setiap produknya ya. Maka dari itu total untuk ular tangga sholat itu sebesar 40% dari analisis 3 wilayah tersebut. Untuk Rudo Islami sebesar 30% dan Baitul Mal sebesar 30% juga. Nah, cara menghitungnya, teman-teman cukup mengalihkan penjualan per unit dikali dengan presentasi dari setiap produknya. Seperti untuk ular tangga sholat tahun 2016, 400 unit dikali dengan 40% jadi 160. Untuk Rudo Islami tahun 2016 sebesar 400 unit dikali 30% 120, dan untuk Baitul Mal yaitu 400 unit dikali dengan 30%, hasilnya sama nih kayak Rudo Islami, jadi 120. Nah, untuk 2017-nya tetap sama, perhitungan di setiap tahunnya tetap sama ya teman-teman. Jadi 300 unit dikali dengan 40% 120, dan untuk Rudo Islami sama Baitul Mal karena 30% jadi 300 unit dikali dengan 30% hasilnya sama 90 unit. Dan untuk 2018 itu sama hasilnya karena sama-sama 300 unit ya. Untuk 2019-nya yaitu 200 unit dikali dengan 40% hasilnya 80 untuk ular tangga sholat. Untuk Rudo Islami dan Baitul Mal yaitu 200 unit dikali dengan 30% hasilnya 60. Dan untuk penjualan tahun 2020 penjualan cukup besar ya, sebesar 600 unit. Maka dari itu 600 unit dikali dengan 40% untuk ular tangga sholat sehingga hasilnya yaitu 240. Dan untuk Rudo Islami Baitul Mal yaitu 600 unit dikali 30% sehingga hasilnya 180. Setelah kita ketemu nih hasil-hasilnya, maka dijumlahin semuanya dari tahun 2016 sampai 2020, semua total penjualannya dijumlahkan ya. Ular tangga sholat untuk penjualan 5 tahunnya itu jadi dapat 720 unit untuk Rudo Islami, dan Baitul Mal sama untuk 5 tahun penjualan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 540 unit. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan menghitung penjualan per produk per tahun. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 tabel ya. Nah, untuk tabel pertama itu produknya ular tangga sholat.
harga jual per unitnya 80.000. Untuk tahunnya tentu saja karena ketentuan dari soalnya diminta tahun 2016 sampai tahun 2020. Untuk unit didapat dari perhitungan sebelumnya. Ular tangga sholat yang 40% itu hasilnya dimasukkan ke unit yang ini. Jadi 2016 sebesar 160, 2017 dan 2018 120, 2019 80 dan 2020 240. Untuk penjualan rupiahnya, teman-teman hanya perlu mengkalikan harga jual per unit dikali dengan unit yang terjual. Sehingga untuk tahun 2016 sebesar 80.000 dikali 160 yaitu 12.800.000. Untuk 2017 serta 2018 80.000 dikali 120 9.600.000. Untuk 2019 80.000 dikali 80 hasilnya 6.400.000 dan untuk 2020 sebesar 80.000 dikali 240 hasilnya 19.200.000. Lalu semuanya dijumlahkan sehingga mendapat 57.600.000. Itu merupakan hasil dari keseluruhan penjualan produk ular tangga sholat dalam jangka waktu 5 tahun. Lalu kita masuk ke produk selanjutnya, ada Ludo Islamia di sini. Harga jual per unitnya sebesar 40.000. Untuk tahunnya masih sama ya ketentuannya. Untuk unitnya juga masih sama nih. Didapat dari perhitungan sebelumnya yaitu 30%. Maka dari itu untuk tahun 2016 sebesar 120. Untuk 2017 dan 2018 sebesar 90. 2019 60 dan 2020 120. Mohon maaf 180. Untuk penjualannya masih sama, harga jual dikali dengan unit yang terjual sehingga 40.000 dikali 120 hasilnya 4.800.000. Untuk 2017 dan 2018 40.000 dikali 90 hasilnya 3.600.000. Untuk 2019 40.000 dikali 60 hasilnya 2.400.000 dan untuk 2020 yaitu 40.000 dikali 180 hasilnya 7.200.000. Untuk seluruh penjualan 5 tahunnya Ludo Islami yaitu sebesar 21.600.000. Lalu produk yang terakhir ini ada produk Baitul Mal. Harga jualnya di sini yang paling tinggi ya di antara ketiganya karena harganya 130.000 per unit untuk Baitul Mal. Tahunnya masih sama, unitnya juga masih sama, didapat dari perhitungan sebelumnya sebesar 30%. Dari itu 2016-nya sebesar 120, 2017 dan 2018 90, 2019 sebesar 60 dan 2020 sebesar 180. Untuk penjualannya 2016 sebesar 15.600, 2017 11.700, 2018 sebesar 11.700, 2019 7.800 dan 2020 23.400. Semuanya ditambahkan sehingga penjualan Baitul Mal untuk jangka waktu 5 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 72.200. Mohon maaf 70.200. Itu untuk Baitul Mal. Ini dia paling gede sendiri karena tentu saja harga jualnya dia juga paling mahal ya sebesar 130.000. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan Askatoy selama tahun 2016 sampai tahun 2020 untuk ular tangga sholat sebesar 57.600, untuk Ludo Islami 21.600 dan untuk Baitul Mal 70.200. Semuanya ditambahkan sehingga penjualan dari 3 produk selama 5 tahun ya dari tahun 2016 sampai 2020 sebesar Rp149.400.000. Perhitungan penjualan per masing-masing produk per masing-masing wilayah pada produk ular tangga sholat. Dari tahun 2016 hingga 2020, penjualan didapat dari slide 20 tabel penjualan. Dari tahun 2016 terdapat 400 penjualan, di tahun 2017 300, 2018 300, 2019 200, dan 2020 600. Sehingga total jumlah penjualan mencapai 1.800 penjualan. Perhitungan per masing-masing wilayah pada Pamulang, Ciputat, dan Bintaro. Persenannya didapat dari slide 18 pada produk ular tangga sholat. Dengan Pamulang 10%, Ciputat 20%, dan Bintaro 10%. Perhitungan penjualan pada tahun 2016, penjualannya sekitar 400 dikalikan dengan masing-masing wilayah. Masing-masing wilayah tersebut, Pamulang 10%,
penjualan 400 dikali 10% hasilnya 40. Lalu di Ciputat, penjualan dikali dengan 20% hasilnya 80. Lalu di Bintaro, penjualan dikalikan 10% hasilnya 40. Jadi total perhitungan penjualan per masing-masing wilayah pada tahun 2016 hasilnya 160. Jika dijumlah dari tahun 2016 hingga 2020, jumlah perhitungan penjualan per masing-masing wilayah pada Pamulang 180, Ciputat 360 dan Bintaro 180. Sehingga jumlah produk ular tangga sholat mencapai 720. Lalu selanjutnya ada produk Ludo Islami dari tahun 2016 hingga 2020, penjualan tetap sama dengan jumlah penjualan mencapai 1.800. Lalu per masing-masing wilayah didapat dari slide 18 pada produk Ludo Islami, yaitu dengan Pamulang yang mencapai 10%, Ciputat 10%, dan Bintaro 10%. Perhitungannya juga tetap sama, penjualan dikalikan dengan masing-masing wilayah. Jadi dari tahun 2016 hingga 2020, masing-masing wilayah Pamulang pada produk Ludo Islami mencapai 180, Ciputat 180, dan Bintaro 180. Jadi total penjualan produk Ludo Islami keseluruhan mencapai 540 penjualan. Selanjutnya ada produk Baitul Mal. Dari tahun 2016 hingga 2020, penjualan masih tetap sama dengan jumlah penjualan mencapai 1.800. Masing-masing wilayah didapat dari slide 18 juga dengan Pamulang 20%, Ciputat 10%, dan Bintaro 0. Jadi perhitungan penjualan per masing-masing wilayah di tahun 2016, penjualan sekitar 400 dikalikan dengan wilayah Pamulang dan wilayah Ciputat. Dengan jumlah penjualan per masing-masing wilayah pada Pamulang mencapai 360, Ciputat 180, dan Bintaro tidak ada penjualan. Jadi total keseluruhan produk Baitul Mal yaitu 540 produk. Perhitungan penjualan wilayah Pamulang pada produk ular tangga sholat, Ludo Islami, dan Baitul Mal. Pamulang didapat dari slide sebelumnya dengan produk ular tangga sholat mencapai 180 penjualan, Ludo Islami mencapai 180 penjualan, dan Baitul Mal 360 penjualan. Dengan masing-masing harga per unit, ular tangga sholat 80.000, Ludo Islami 40.000, dan Baitul Mal 130.000. Jumlahnya didapat dari perhitungan wilayah dikalikan dengan harga per unit. Contohnya ular tangga sholat 180 dikali dengan 80.000 sehingga mencapai jumlah 14.400. Begitupun seterusnya dengan total 68.400. Lalu perhitungan penjualan di wilayah Ciputat didapat dari slide sebelumnya juga pada produk ular tangga sholat mencapai 360 penjualan dengan harga per unit 80.000, Ludo Islami mencapai 180 penjualan dengan harga per unitnya 40.000, dan Baitul Mal mencapai 180 dengan harga per unitnya 130.000. Lalu penjumlahan didapat dari penjualan wilayah Ciputat dikalikan dengan harga per unit. Pada ular tangga sholat, penjualan wilayah Ciputat 360.000 dikali dengan harga per unitnya 80.000, hasilnya 28.800. Begitupun seterusnya, sehingga total jumlah penjualan di wilayah Ciputat mencapai 59.400. Selanjutnya, perhitungan penjualan di wilayah Bintaro didapat dari slide sebelumnya juga pada produk ular tangga sholat di Bintaro mencapai 180 dengan harga per unitnya 80.000, Ludo Islami mencapai 180 dengan harga per unitnya 40.000, lalu Baitul Mal penjualannya tidak ada dengan harga per unitnya 130.000. Jadi total penjumlahan penjualan wilayah Bintaro seluruhnya mencapai 21.600.
Nah, kita masuk ke perhitungan pembayaran per masing-masing termin untuk tahun 2020. Teman-teman di sini bisa lihat ada produk, ada unit, harga per unit, serta jumlahnya. Untuk produk, sama seperti sebelumnya, yaitu ada ular tangga sholat, ludo islami, serta baitul ma'al. Untuk unit, dari mana sih? Nah, teman-teman bisa lihat ada di slide 20, di penjualan produk per tahun, kita ambil tahun 2020 saja. Didapatkan ular tangga sholat 240 unit, ludo islami 180 unit, serta baitul ma'al 180 unit. Untuk harga sama seperti sebelumnya, 80.000 untuk ular tangga sholat, 40.000 untuk ludo islami, serta 130.000 untuk baitul ma'al. Nah, jumlahnya tinggal dikalikan unit dikali harga per unit, yaitu 140 dikali 80.000 untuk ular tangga sholat mendapatkan 19.200.000 rupiah. Lalu ludo islami 180 dikali 40.000 sama dengan 7.200.000 rupiah, serta baitul ma'al 180 dikali 130.000 rupiah sama dengan 29.400.000 rupiah. Totalnya jadi 49.800.000 rupiah. Nah, kita masuk ke penjualan per bulan selama setahun pada tahun 2020 dengan total yaitu 49.800.000 rupiah dari hasil tadi. Nah, karena satu tahun penuh, bulannya itu Januari hingga Desember. Lalu penjualannya dari mana sih? Nah, teman-teman sebelumnya bisa lihat ada penjualan ini dari soal. Ada di slide 19. Nah, di situ sudah dijabarkan penjualan 5% untuk Januari dan Februari, 6% untuk Maret, 8% untuk April, Mei, Juni, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman tinggal kali totalnya 49 juta di 800.000 rupiah dikali 5%. Hasilnya untuk Januari 2.490.000 rupiah dan Februari juga sama ya. Lalu Maret 6%, 49.800.000 rupiah dikali 6% sama dengan 2.988.000 rupiah. Lalu April 8%, 49.800.000 rupiah dikali 8% sama dengan 3.984.000 rupiah dan seterusnya hingga akhirnya total keseluruhannya yaitu 49.800.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan secara termin. Sebelumnya teman-teman bisa lihat di slide 19. Di sini terdapat termin pembayaran dari pelanggan menggunakan termin 50% pada saat terjadinya penjualan, diikuti bulan-bulan berikutnya masing-masing 30% dan 20%. Nah, maksudnya yaitu bulan pertama itu 50%, bulan kedua itu 30% dan bulan ketiga itu 20%. Kita masuk ke perhitungannya. Nah, dari kolom ini ada 1, 2, 3, 4, 5 hingga 12 sama ke bawahnya juga itu merupakan bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga hingga Desember bulan ke-12. Nah, angka di bawahnya itu merupakan hasil penjumlahan dari penjualan per bulan selama 1 tahun pada tahun 2020. Nah, cuman di sini kita tulis dalam ribuan karena kalau jutaan terlalu panjang. Lalu untuk perhitungannya ada dari bawahnya itu kita kembali ke 50, 30 dan 20% yang tadi. Nah, bulan pertama, hasil dari bulan pertama. Pada bulan pertama itu 1.245 dari 2.490 dikali 50%, hasilnya 1.245. Lalu di bawahnya pada bulan kedua dari bulan pertama ini yaitu 747 dari 2.490 dikali 30%, dan yang bulan ketiga ini yaitu 498 dari 2.490 dikali 20% sama dengan 498 dan seterusnya. Nah, yang kedua, bulan kedua itu
Kenapa yang pertama dikosongkan? Karena kita mencarinya hanya yang di bulan kedua. Berarti kita ambilnya dari di atas 2, di samping 2. Nah, ketemu dari 2 ini kita mulai. Nah, di sini 50%. Kembali lagi ke 50% tadi karena ini termasuknya bulan perhitungan untuk bulan pertama di bulan kedua. Nah, di sini ada 1245 karena dari 2490 dikali 50%, lalu 747 itu dari 2490 dikali 30%, serta 498 itu dari 2490 dikali 20%. Lalu bulan ketiga itu sama, kita ambilnya dari 3 dan 3. Di sini ketemu. Nah, di situ kita taruh untuk 50%, 2988 dikali 50% sama dengan 1498. Terus untuk yang keduanya dari 2988 dikali 30% hasilnya 887. Dan yang ketiga yaitu 2988 dikali 20% sama dengan 598. Dan seterusnya hingga bulan ke-12. Nah, untuk bulan ke-11, kenapa hanya 2? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak terusin? Karena kita hanya mencari dalam 1 tahun penuh, bukan seterusnya. Jadi, untuk bulan 11, kita hanya ambil dari 11, 12. Dan yang selanjutnya itu enggak, karena dia tidak termasuk pada tahun 2020. Dia udah masuk ke tahun 2021. Dan sama seperti yang bulan ke-12, itu hanya 1 karena kita kan ambil 12 ketemunya cuma 1. Jadi seterusnya itu udah masuk ke 2021 kayak gitu. Mudah dipahami kan teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Oke, finally akhirnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu perhitungan pembayaran tahun berdasarkan bulan. Nah, sebenarnya ini merupakan hasil penjumlahan dari termin yang panjang tadi hingga Desember, hingga seperti anak tangga yang ada 12 anak tangga itu. Nah, di sini makanya kita mendapatkan hasilnya itu Januari 1245 karena dari termin yang tadi Januari cuma ada 1, dia 1 ke samping, jadi tidak dijumlah dengan lain-lainnya lagi. Beda dengan bulan-bulan berikutnya seperti Februari. Februari kita mendapatkan 1992 dari penjumlahan 747 ditambah 1245. Lalu Maret kita mendapatkan hasil 2739 dari 498 ditambah 747 ditambah 1494. April kita mendapatkan hasil 3387 dari 498 ditambah 887 ditambah 1992 dan seterusnya hingga Desember kita mendapatkan hasil akhir yaitu 4483. Nah, untuk anggaran penjualan kita hanya sampai di sini ya teman-teman. Good job semuanya. Gimana nih, udah paham dong mengenai anggaran penjualan sekarang? Udah nih, ternyata anggaran penjualan nggak sesulit itu ya. Nah, udah pada paham kan? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak video kita dari awal sampai akhir. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.